Saya Muhammad Ilyasan Jilham dengan NIM A11 2018 11313. Di sini saya akan mereview paper yang berjudul Perbandingan Kinerja Metode Naive Bayes dan Skinner-Snedbor untuk klasifikasi artikel berbahasa Indonesia. Penulisnya, yang pertama ada Riri Nada Devital, yang kedua ada Heru Wahyu Herwanto, yang ketiga ada Aji Prasetya Wibawa. Judul jurnal adalah Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Jurnal ini terbit pada tahun 2017 dan terindeks dari Sinta S2. Latar belakang pada prakteknya, masih banyak terdapat mahasiswa yang bingung dalam menentukan jurnal yang sesuai dengan artikel yang dimilikinya. Pada latar belakang, pada prakteknya masih banyak mahasiswa yang bingung dalam menentukan jurnal yang sesuai dengan artikel yang dimilikinya, sehingga menyebabkan peluang penerimaan artikel yang sangat kecil. Salah satu cara untuk menentukan hal tersebut yaitu dengan membaca dan mencocokkan sebuah artikel yang dimilikinya dengan artikel yang telah terbit sebelumnya. Namun cara seperti ini tentu tidak efisien dan tidak akurat. Untuk itu diperlukan sebuah metode klasifikasi dokumen yang dapat mengelompokkan artikel secara otomatis. Di setiap jurnal pasti memiliki kata yang unik untuk dipresentasikan suatu isinya. Hal tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan klasifikasi secara akurat. Masalah penelitian atau MP dengan landasan teori. Masalah penelitiannya, metode klasifikasi dokumen yang dapat mengelompokkan artikel secara otomatis. Setiap jurnal pasti memiliki kata unik yang dapat mempresentasikan isi dari suatu jurnal. Hal tersebut yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan klasifikasi secara akurat. Landasan teori yang pertama, karya ilmiah sendiri merupakan suatu kegiatan menulis bagi mahasiswa untuk memaparkan hasil penelitian atau kajian yang telah dilakukan secara metodologi penulisan yang baik dan benar, menurut Litwina pada tahun 2013. Yang kedua, dari peneliti tersebut diketahui bahwa metode Naive Bayes berhasil melakukan klasifikasi dengan akurat. Metode tersebut hanya memerlukan data latih yang kecil untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses klasifikasi, menurut Saleh pada tahun 2015. Selanjutnya, penelitian yang berhubungan. Ada dua di sini. Yang pertama, pembobotan kata atau TF-IDF. Yang kedua merupakan Skinner-Snedbor atau KNN. Metode pembobotan merupakan cara untuk mencari bobot suatu kata atau term pada sebuah dokumen. Metode TF-IDF menggabungkan dua cara untuk perhitungan pembobotannya, yaitu dengan menghitung frekuensi kemunculan kata pada sebuah dokumen tertentu dan melakukan perhitungan inverse terhadap frekuensi dokumen yang mengandung kata tersebut atau INA. TF D per D, T merupakan frekuensi kemunculan term T pada dokumen D. IDFT sama dengan 1 ditambah log jumlah seluruh dokumen dibagi dengan jumlah dokumen yang terdapat pada term sehingga menemukan nilai T. Yang kedua adalah klasifikasi dengan Skinner-Snedbor. KNN adalah sebuah metode supervised yang berarti membutuhkan data training untuk pengklasifikasian objek yang jaraknya paling dekat. Prinsip KNN adalah mencari jarak terdekat antara data yang akan dievaluasi dengan K tetangga atau neighbor dalam data pelatihan. Menghitung kemiripan vektor dokumen uji setiap dokumen latih yang telah diklasifikasi menggunakan metode Gaussian similarity seperti contoh sebelah kanan ini. Selanjutnya, yaitu mengurutkan jarak tersebut berdasarkan nilai terkecil terdekat sehingga yang terbesar atau terjauh, kemudian menentukan jumlah tetangga atau nilai K yang ingin digunakan sebagai acuan dalam proses klasifikasi. Metode yang diusulkan merupakan Naive Bayes, merupakan metode pengklasifikasi probabilistik sederhana. Metode ini dapat menghitung sekumpulan probabilitas dengan menjumlahkan frekuensi dari kombinasi nilai dan dataset yang diberikan. Keuntungan menggunakan data ini yaitu memerlukan sejumlah kecil data latih untuk menentukan parameter means dan varian dari variabel yang diperlukan untuk klasifikasi. Untuk menghitung kata yang terdapat pada dokumen latih,
dapat menggunakan persamaan 1 yang dimana probabilitas kata pada setiap kategori sama dengan 1 ditambah frekuensi kemunculan kata setiap kategori dibagi dengan jumlah seluruh kata dokumen pada kategori tertentu ditambah dengan jumlah total kata dalam semua data. Sedangkan untuk menghitung probabilitas kategori dokumen digunakan persamaan 2, di mana probabilitas dokumen kategori sama dengan jumlah seluruh dokumen pada suatu kategori dibagi dengan sampel. Perbandingan PYB dan MYD. Secara singkat, dataset yang dibutuhkan pada TF-IDF memerlukan sedikit data karena hanya menghitung frekuensi dari kemunculan kata dari sebuah dokumen tertentu. Sedangkan QNN memerlukan banyak data agar hasilnya lebih akurat. Untuk NavBayes, dia lebih efisien karena menggunakan sedikit data untuk hasil yang akurat dan merupakan metode yang sangat sederhana. Tahapan penelitian. Teknik pengumpulan data informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi literatur untuk menghasilkan data sekunder. Data yang digunakan untuk klasifikasi adalah abstrak dan artikel jurnal berbahasa Indonesia dan yang ada di Universitas Negeri Malang. Dokumen yang akan digunakan sebanyak 40 dokumen yang berbahasa Indonesia. Dokumen tersebut diunduh dari website jurnal2.um.ac.id. Atribut yang digunakan dalam penelitian ini terdapat pada tabel pertama. Evaluasi dari hasil klasifikasi dokumen jurnal berbahasa Indonesia dilakukan dengan confusion matrix. Metode ini mempresentasikan hasil klasifikasi menggunakan matriks yang dapat dilihat pada tabel kedua. Seperti itu contohnya. Dataset yang digunakan sebanyak 40 jurnal yang dipublikasi 2 tahun terakhir. Jurnal tersebut diantaranya yaitu Jurnal Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Bisnis dan Manajemen, Akuntansi Aktual, dan Ekonomi Bisnis. Masing-masing jurnal diambil sebanyak 10 jurnal. Beberapa hasil dari tokenisasi dan perhitungan TF-IDF masing-masing kategori dokumen dilihat pada tabel ketiga, yaitu dokumen A untuk dokumen pendidikan ekonomi, dokumen B kategori pendidikan ekonomi bisnis, dokumen C untuk akuntansi aktual, dan dokumen D untuk ekonomi bisnis. Penelitian yang menggunakan Penelitian ini menggunakan nilai Vogt 10 sehingga dari 40 data yang dibagi menjadi 10 terdapat 4 instek. Setiap datum akan menjadi data testing 1 kali dan training sebanyak 3 kali atau K1. Beberapa dokumen hasil klasifikasi dapat dilihat pada tabel 4 NavBayes dan tabel untuk QNN. Dan kata yang bernilai true jika kategori dokumen berhasil diklasifikasi dan metode NavBayes atau QNN, sedangkan yang bernilai false adalah kategori yang tidak berhasil, yang tidak sama dengan kelas sebenarnya. Kita masuk ke confusion matrix dan dari masing-masing metode yang dapat dilihat dari tabel 6 dan tabel 7. 6 untuk NavBayes, 7 untuk QNN. Berdasarkan 40 dokumen yang telah diuji, didapatkan hasil perhitungan presisi, rekal, akurasi, dan error. Masing-masing metode hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 8 sebelah kanan. Metode pertama NavBayes, yang kedua QNN. Untuk akurasi nilainya lebih tinggi NavBayes 70%, sedangkan QNN hanya 40%. Recall NavBayes 70%, QNN 40%. Presisi NavBayes 70,9%, sedangkan QNN 64,1%. Untuk error, QNN lebih unggul dengan 60, sedangkan NavBayes hanya 30%. Jadi, kesimpulan setelah menerapkan metode NavBayes dan QNN untuk mengklasifikasi artikel jurnal berbahasa Indonesia, diketahui bahwa kinerja dari metode NavBayes lebih unggul dari metode QNN. Terbukti bahwa dari 40 data uji yang digunakan, metode NavBayes mampu mengklasifikasi artikel berbahasa Indonesia sebanyak 28 dokumen, sedangkan untuk
metode KNN hanya sebanyak 16 dokumen.